Oke, di sini saya kasih plug terlebih dahulu. Oke, kita siap mulai memanaskan. Di sini saya pakai kira-kira aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama R2 Channel. Di video kali ini kebetulan saya baru istirahat dari pekerjaan saya, dan mumpung belum saya beres-beres dan solder masih menyala, jadi di sini saya mau buat video tentang penyolderan IC SMD, dimana di depan saya sudah ada dua jenis motherboard yang berbeda. Ini adalah motherboard printer, dan satu lagi adalah motherboard laptop, dimana di sini saya akan mempraktekkan melepas IC. Sini kita harus cari dulu IC yang sama biar nanti perbedaannya bisa jelas. Oke, di sini saya contohkan melepas IC SMD dengan jumlah kaki 8 di motherboard printer, dan motherboard laptop kita sama juga cari. Oh ya, di sini ada IC juga sama dengan jumlah kaki 1 2 3 4, ada 8 ya. Oke, yang akan saya jelaskan di sini adalah berapakah panas yang dibutuhkan ketika timah itu meleleh. Dan secara teoritis timah akan meleleh pada saat kita solder adalah sekitar 250 derajat Celcius suhu panas yang dibutuhkan. Cuman sebelum kita melakukan penyolderan, hal yang harus kita perhatikan adalah jenis atau bahan dari PCB itu sendiri, dimana setiap PCB memiliki kualitas dan tingkat kepadatan yang berbeda ya, terutama ketika kita melakukan penyolderan di motherboard printer. Otomatis pengaturan suhu ataupun udara yang kita butuhkan dari solder kita akan berbeda, walaupun tingkat kepanasan sampai timahnya meleleh adalah misalkan 250 derajat ya. Nanti kita coba. Oke, jadi untuk settingan dan pengaturan soldernya tidak akan sama. Anggaplah di sini saya atur solder saya, karena solder saya manual. Di sini saya menggunakan tekanan udaranya di 2,5 dan untuk panasnya di titik 4. Oke, dan nanti saya akan atur jarak antara mata solder dengan komponen ya, untuk mengatur kekuatan panasnya. Oke, biar gak setting-setting lagi. Dan walaupun kita lihat di sini untuk ketebalan dari PCB-nya ini malah tebalan yang printer ya. Tapi kalau kita perhatikan tingkat kepadatannya lebih padat yang laptop, sedangkan printer seperti ini. Dan tentunya ini akan cepat panas dengan temperatur tinggi ya.
otomatis settingan pun harus kita turunkan untuk jenis PCB yang seperti ini ya. Dan nanti kita coba hasilnya seperti apa dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melepas IC yang ada di motherboard laptop dan IC yang ada di motherboard printer. Oke. Dan di sini saya sudah siapkan termometer untuk mengukur suhu yang dihasilkan dari solder yang akan kita gunakan nantinya. Oke, di sini saya mau praktekkan dulu nyolder di motherboard laptop dengan tahapan preheating dulu sampai dengan 150 derajat selama kurang lebih ya saya kira-kira saja sini ya ya mungkin sekitar setengah menit atau 1 menit. Saya preheating dulu sampai 150, baru nanti kita tingkatkan sampai 250 ya, kurang lebih sekitar setengah menit atau ya sekitar setengah menit, preheating 1 menit, kira-kira seperti itulah. Walaupun di sini saya nggak pakai waktu, hanya dikira-kira saja ya. Oke, kita pasang dulu untuk termokouple-nya. Di sini saya tempelkan persis dekat komponennya saja ya. Tidak ditempel di komponennya. Kira-kira seperti itu untuk settingan solder. Sekali lagi di sini untuk udaranya saya kasih 2,5 dan untuk panasnya di angka 4. Oke, dan sekarang kondisi temperatur menunjukkan angka 25 ya, dan ini adalah suhu kondisi di tempat saya. Oke, di sini saya kasih plug terlebih dahulu. Oke, kita siap mulai memanaskan. Di sini saya pakai kira-kira aja ya, sekitar setengah menit saya panaskan sampai 150. Oke, dengan cara kita renggangkan. Oke, kita jauhkan mata soldernya biar gak memutar-mutar adjust di soldernya. Kira-kira sekitar setengah menit lah saya lakukan preheating. Lalu kita naikkan sekitar nyampe di 250.
lebih 200. Oke, sepertinya termokupelnya bergeser, jadi kurang akurat. Oke, dan ini kira-kira sudah 250 sebetulnya karena termokupelnya bergeser. Oke, kita goyang-goyang dan ini sudah lepas. Oke, ya isinya sudah lepas. Oke, tadi ada sedikit kegagalan, termokupelnya bergeser sebelah sini, jadi mungkin panas akan berkurang dari seharusnya. Oke, karena ini bergeser ya, dan seharusnya tadi sudah mencapai di angka 250 sampai timah ini benar-benar lepas. Oke, tapi nggak apalah, kita coba sekarang di motherboard printer. Dan untuk motherboard printer ini memiliki kepadatan yang sedikit lebih tipis dibanding motherboard laptop, walaupun secara fisik ketebalan lebih tebal dari motherboard laptopnya, tapi kepadatannya ini lebih padat lagi. Dan tentunya ini akan lebih cepat panas ketika kita menggunakan settingan temperatur dan udara yang sama. Saya mau rapihkan dulu, jangan sampai seperti tadi. Ini kurang kelihatan ya keakuratannya. Oke lah, sampai bergeser lagi nanti. Oke, kita panaskan. Di sini pengaturan solder nggak saya ubah ya, dengan cara nanti saya akan renggangkan untuk penyolderannya. Kita lakukan preheating dulu, saya kira-kira saja sekitar setengah menitan, karena ini PCB-nya lebih tipis atau tingkat kepadatannya beda dengan laptop, jadi kita jauhkan dulu. Ini sekitar 5 cm, coba perhatikan, 5 cm sudah mencapai, belum apa-apa sudah mencapai 150. Wow, ini kalau kita dekatkan pecah mungkin. Ini sekitar 7 cm ya untuk jaraknya ya. Inilah perbedaannya. Oke, kita dekatkan. Kita sudah mulai memanaskan dan melelehkan. Oke, 220. Sudah 250 dan ini sudah lepas seharusnya. Oke, dan itu sudah lepas. Jadi kalau kita paksakan lebih dari 260, biasanya PCB ini akan pecah ya, atau
menggelembung karena panas yang terlalu kuat. Dan itulah pentingnya kita mengetahui berapa panas untuk masing-masing jenis PCB, baik itu di laptop, printer, dan jenis yang lainnya. Oke, jadi kesimpulannya ketika kita mau melakukan penyolderan, yang pertama adalah perhatikan dulu jenis motherboardnya, dari mulai kepadatan atau ketebalan itu bisa kita pertimbangkan, terutama untuk jenis PCB printer seperti ini tidak membutuhkan settingan panas ataupun udara yang terlalu tinggi, karena kalau kita set terlalu tinggi bisa saja ini akan pecah ya, atau menggelembung. Dan untuk kelas motherboard laptop ataupun notebook ini akan membutuhkan settingan yang lebih tinggi dari jenis motherboard printer ini. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.